Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Pelantara. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Perkenalkan, saya Atina Syatul Khairiyah untuk menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran yang sudah saya pelajari dari modul 1.1 sampai dengan 1.4. Di sini saya dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Konsep inti budaya positif itu meliputi pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima yaitu motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru, kita ketahui bahwa kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, tentu tidak asing lagi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan mereka masing-masing untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, sehingga pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol seorang guru. Ya, di sini guru sebagai sosok yang mengontrol murid, kemudian bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian kritik membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Kemudian miskonsepsi yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kemudian di sini kaitannya dengan tadi miskonsepsi tentang peran seorang guru. Nah, disiplin positif ini merupakan pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa menggunakan hadiah, kemudian ancaman ataupun hukuman. Sebagai seorang pendidik atau guru, kita memiliki tujuan untuk membentuk peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dari dalam diri untuk berubah ke arah yang lebih baik. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh nilai-nilai kebajikan universal. Nah, untuk nilai-nilai ini disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ada beberapa contoh nilai-nilai kebajikan dari suatu institusi atau organisasi. Kalau untuk di sekolah-sekolah ini kita sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan universal, menerapkan profil pelajar Pancasila. Di situ ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan dua yang ada di sampingnya merupakan contoh beberapa nilai-nilai kebijakan universal yang diterapkan pada primary years program, di antara sikap toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, kemudian empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan untuk suatu organisasi biasanya ada beberapa yang menanamkan keterampilan hidup. Beberapa sikap yang ditanamkan yaitu dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala hal yang kita lakukan untuk memenuhi keinginan kita. Setiap tindakan kita itu pasti memiliki suatu tujuan tertentu. Dan semua upaya kita itu bertujuan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Nah, berikut 5 kebutuhan dasar manusia.
Untuk yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Di antaranya contohnya adalah kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya yaitu rasa diterima, kemudian dipedulikan oleh orang lain, kemudian berbagi, kerjasama, kemudian dianggap menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan. Contohnya merupakan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, kemudian berprestasi, diakui dan didengar. Untuk kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan, contohnya yaitu sikap mandiri, kemudian memiliki beberapa pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Kemudian untuk kebutuhan yang terakhir yaitu tentang kesenangan, di antaranya yaitu bermain, kemudian humor, antusiasme, dan tertawa. Selanjutnya, berikut teori motivasi perilaku manusia. Jadi di sini ada dua motivasi dari eksternal dan internal. Untuk yang eksternal itu contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini beberapa motivasi perilaku manusia. Jadi ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain ketika kita melakukan sesuatu hal. Kemudian yang motivasi internal, ya, dengan tujuannya yaitu untuk menerapkan disiplin positif di sini untuk menjadi seorang yang merdeka, ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, di sini 3 motivasi perilaku manusia, ya, diberikan menjadi 3, ya. Untuk yang pertama hukuman. Jadi di sini berupa tidak terencana, ya. Kalau suatu hukuman itu biasanya tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian contoh lagi di sini murid tidak tahu apa-apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian yang kedua konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sifatnya terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga sikap guru selalu memonitor murid, ya, jadi seperti pengawas, diawasi terus menerus. Kemudian untuk yang ketiga restitusi. Di sini sikapnya itu dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Nah, berikut mengenai restitusi. Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut seorang pakar yang bernama Gosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka yang inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini bisa digunakan untuk mendisiplinkan siswa. Nah, di sini 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Mungkin di antara Bapak Ibu pasti sudah pernah melakukan beberapa posisi kontrol ini, seperti mungkin pernah menghukum atau mungkin dengan muridnya itu akrab, seperti dianggap teman. Kemudian mungkin pernah juga memantau, kemudian pernah juga membuat murid itu merasa bersalah. Nah, biasanya kalau guru-guru itu kan biasa menasihati anak, tapi kadang mungkin pernah melakukan beberapa hal, di antaranya yang saya sebutkan tadi, posisi kontrol guru. Kemudian di sini saya uraikan satu persatu untuk posisi kontrol guru sebagai penghukum. Di sini kalau seorang guru itu biasanya menerapkan sikap yang guru sebagai penghukum, ini nanti outputnya siswa itu akan merasa terus-menerus dukung atau diintimidasi oleh guru, sehingga
dapat juga menjadi penyebab penurunan motivasi untuk belajar, kemudian menurunnya rasa percaya diri, kemudian merasa tidak aman, tidak nyaman di lingkungan sekolah. Jadi tindakan penghukuman ini kadang tidak proporsional dengan pelanggarannya, itu dapat merugikan hubungan antara guru dan siswa. Ini jika posisi guru sebagai penghukum. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Nah, itu nanti hasilnya ketika siswa terlalu sering diperlakukan tidak adil, kemudian diberi perasaan rasa bersalah. Nah, biasanya mereka bisa saja ya mengalami stres, tapi mungkin tidak tampak ya. Kemudian perasaan bersalah yang konstan atau tidak adil, kemudian penurunan harga diri bisa mengganggu perkembangan akademik dan emosional mereka. Jika seorang guru memperlakukan murid dengan posisi kontrol membuat merasa bersalah. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru menjadi teman untuk murid. Nah, biasanya di sini respon dari siswa, dia akan merasa senang, kemudian akrab dengan guru. Kemudian dampaknya ini sangat positif. Akan tetapi terkadang ada beberapa anak yang menganggap guru terlalu akrab dengan siswa, itu bisa juga anak itu kadang tidak sopan, berperilaku tidak sopan terhadap gurunya. Sehingga kalau ngobrol dengan gurunya mungkin dianggap dengan temannya sendiri, kemudian menggunakan bahasa moko, dianggap teman, sehingga kadang tidak sopan. Nah, itu perilaku negatif jika kita tidak bisa menempatkan diri jika anak itu dianggap teman, dan responnya terkadang seperti itu, anak tidak sopan dengan guru. Tetapi ini juga perlu diperlukan ketika kita melakukan pendekatan kepada siswa. Selanjutnya, posisi kontrol yang keempat yaitu guru sebagai pemantau. Ini nanti waktunya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat bersalah. Yang terakhir, posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, ini biasanya outputnya pendekatan manajer ini bisa menekankan pada pengajaran dan tanggung jawab. Kemudian dapat mengatasi suatu masalah, pengembangan keterampilan siswa, dan dalam mengelola perilaku mereka sendiri, sehingga dapat menciptakan suasana yang lebih kolaboratif dan dapat membantu siswa belajar dari kesalahan yang mereka perbuat. Nah, di sini saya berikan contoh penerapan 5 posisi kontrol seorang guru. Ada beberapa kasus yang saya ambil di sini. Nah, kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, posisi guru sebagai penghukum biasanya ya, itu nanti akan memberikan hukuman berupa, saya contohkan, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu adalah contoh seorang guru dengan posisi sebagai penghukum. Kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah. Saya contohkan di sini, beberapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, sehingga anak itu akan merasa bersalah. Nah, kemudian selanjutnya guru sebagai teman. Di sini saya contohkan, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu jika seorang guru diposisikan sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi. Temui Bu Lilis dan jangan diulangi lagi. Nah, ini jika seorang guru sebagai pemantau. Selanjutnya, posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu berupa contoh ketika kita mengalami kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat pada benar. Dan dari kelima tadi posisi kontrol guru, nah
ya mungkin bisa memperjelas ulasan dari 5 posisi kontrol seorang guru. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah prinsip atau nilai-nilai dasar yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Nah, biasanya ini kita terapkan di awal pembelajaran saat tahun ajaran baru seperti itu. Nah, di sini tujuannya untuk membuat suatu kesepakatan atau keyakinan kelas, ya, itu untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi ini berbeda dengan peraturan kelas seperti itu. Jadi kalau keyakinan itu dibuat oleh siswa bersama guru dan itu nanti disepakati secara bersama-sama. Jadi itu. Kemudian selanjutnya untuk melakukan ini ya kesepakatan atau pembentukan keyakinan kelas, ya ini ada beberapa ini ya indikatornya, itu satu berupa pernyataan universal, kemudian yang kedua dibuat dalam pernyataan positif. Jadi dihilangkan kata tidaknya. Contohnya di kelas tidak boleh ramai. Berarti kalau tidaknya dihilangkan dari mana Bapak Ibu? Ya, ketika belajar di kelas harus kondusif. Jadi tidaknya itu dihilangkan. Jadi kita buat keyakinan kelas itu menggunakan pernyataan yang positif. Kemudian yang ketiga sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak usah panjang-panjang kalimatnya. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian melibatkan semua warga sekolah atau warga kelas. Kemudian semuanya itu dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Selanjutnya berikut ini adalah segitiga restitusi, bisa kita terapkan untuk mendisiplinkan siswa ketika melakukan kesalahan di dalam kelas, ya. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Kemudian selanjutnya untuk yang langkah pertama yaitu menstabilkan identitas ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya ketika kita menerapkan stabilkan identitas ketika anak melakukan suatu kesalahan, nah kita netralkan dulu dengan kata-kata berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini untuk menenangkan anak tersebut ketika melakukan suatu kesalahan. Kemudian bisa juga menggunakan kata-kata ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Kemudian ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini adalah beberapa kalimat yang bisa digunakan ketika kita ingin menstabilkan identitas. Selanjutnya langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini saya contohkan kata-kata yang bisa kita gunakan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian yang ketiga, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Selanjutnya, langkah yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Di sini contohnya, ya kita bisa menanyakan kepada anak, kita ingatkan kembali apa keyakinan kelas kita, jadi yang sudah disepakati di dalam kelas. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, contohnya seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Jadi dikembalikan lagi sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah disetujui secara bersama-sama. Nah, di sini saya sudah melakukan penanganan suatu kasus dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi. Jadi masalah yang muncul adalah siswa ini tidak melaksanakan piket kelas, sehingga saya menerapkan segitiga restitusi sehingga anak itu
tahu di mana kan kesalahannya, seperti itu. Nah, berikut hubungan dari teori kontrol menurut William Glasser. Nah, di antaranya tadi yang sudah saya jelaskan ya, terkait dengan teori motivasi, kemudian makna disiplin, 5 fungsi kontrol, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu SD Negeri 2 Kementaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.